Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan mata pelajaran PPKN. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi bab 3 ya. Saya dari Hendro Tanoyo dari SMP Negeri 2 Kesamben, dan nanti untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Iriani dari SMP 1 Liwek. Baiklah, kita akan mulai bab 3 dengan judul memaknai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang akan saya sampaikan adalah subbab A dan B, makna peraturan perundang-undangan dan proses penyusunannya. Dalam hal ini tujuan kita adalah pertama, kalian dapat menguraikan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuan yang kedua, kalian dapat menjelaskan proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, langsung kita mulai. Untuk yang pertama, kita akan membahas pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan artinya peraturan tertulis yang dibentuk oleh negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum dan menyeluruh. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembuatan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan berisi tentang aturan, tata cara atau mekanisme hubungan antara warga negara dengan warga negara dengan negara atau pemerintah, atau antar lembaga negara. Peraturan perundang-undangan nasional adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dengan tujuan untuk ditaati seluruh warga negara dan berlaku secara nasional. Kedudukan Undang-Undang Dasar 45 dalam sistem peraturan perundang-undangan adalah merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang tertinggi dan menjadi hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan nasional. Sifat dan ciri-ciri peraturan perundang-undangan adalah: 1. Bentuknya berupa peraturan tertulis. 2. Bentuk ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Yang ketiga, berisi pola tingkah laku. Yang keempat, mengikat dan mengatur secara umum dan menyeluruh. Yang kedua, kita akan membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal ini, ada beberapa aturan hukum yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Di antaranya, yang pertama, menurut TAP MPR S nomor 20/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR tentang sumber tertib hukum NKRI, yang susunannya yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45, yang kedua TAP MPR, 3 Undang-Undang, 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang kelima Peraturan Pemerintah, yang keenam Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, dan yang ketujuh Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri. Yang kedua, menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini susunannya yang nomor 1 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang, yang keempat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang kelima Peraturan Pemerintah, yang keenam Keputusan Presiden, dan yang ketujuh Peraturan Daerah. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang susunannya antara lain: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-Undang. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah. Yang keempat, Peraturan Presiden. Dan yang kelima, Peraturan Daerah.
Yang terakhir, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang susunannya sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. TAP MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota madya. Nah, peraturan-peraturan ini, aturan hukum ini yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berlaku sampai sekarang. Berikutnya, kita lanjutkan dengan proses penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tadi. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 45. Secara historis, Undang-Undang Dasar 45 disusun, dibentuk, dibuat oleh BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan ditetapkan dan disahkan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dalam sidangnya tanggal 18 Agustus tahun 1945. Secara yuridis, Undang-Undang 45 itu di dalamnya memuat tentang wewenang MPR, yaitu di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 45, di mana MPR memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kita lanjutkan untuk yang kedua, ketetapan MPR. Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam, yaitu mengikat seluruh anggota MPR, dan mengikat keluar, yaitu warga negara, lembaga negara, maupun masyarakat. Dalam TAP MPR ini, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu berupa TAP-TAP MPRS dan TAP-TAP MPR yang masih berlaku. Sebagai contoh, TAP MPR Nomor 1 MPR 2001 Pasal 2 dan Pasal 4 tentang peninjauan dan status hukum TAP MPRS dan TAP MPR dari tahun 1960 sampai tahun 2002. Demikian untuk penyusunan perundang-undangan yang dalam kaitannya dengan TAP MPR. Berikutnya, untuk undang-undang. Undang-undang adalah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPR dengan persetujuan bersama Presiden, dan di mana dalam ketetapan ini bisa digantikan adanya Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undangan, yang merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa atau darurat. Undang-undang sama dudukannya dengan peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam hal ini, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sederajat. Dalam hal ini, DPR lah merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang menurut pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 dengan persetujuan Presiden. Kalau kita melihat mengenai undang-undang ini, bisa diusulkan rancangannya oleh oleh DPR, oleh Presiden, maupun oleh DPD, tentunya untuk rancangan undang-undang tertentu. Dalam proses penyusunannya, rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, maka prosesnya adalah 1. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tulis kepada Presiden. Yang kedua, Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Yang ketiga, jika disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang itu disahkan Presiden menjadi undang-undang. Sedangkan bila rancangan undang-undang itu berasal dari Presiden, maka langkahnya yang pertama, Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang untuk diajukan secara tertulis kepada DPR. Yang kedua, jika disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya
rancangan undang-undang disahkan Presiden menjadi undang-undang. Proses penyusunan undang-undang berasal dari rancangan yang diusulkan oleh DPD. Tahapannya adalah, yang pertama, DPD mengajukan usul RUU kepada DPR secara tertulis. Yang kedua, DPR membahas RUU yang diusulkan DPD melalui alat kelengkapan DPR. Yang ketiga, DPR mengajukan RUU secara tertulis kepada Presiden. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas RUU bersama DPR. Jika disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya RUU disahkan Presiden menjadi undang-undang. Yang ketiga B, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam pasal 22 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan, 1. Presiden berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Yang kedua, peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Yang ketiga, apabila peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Yang keempat, atau yang terakhir, apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, maka Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Sebagai contoh, Perpu telah menjadi undang-undang, yaitu peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 99 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, ini contoh proses penyusunan pembuatan undang-undang sampai menjadi undang-undang. Ini kita lihat di situ di dalam peta konsepnya, bila rancangan itu bisa berasal dari 3 lembaga, Presiden, DPR, DPD. Kemudian dilanjutkan dalam tingkat pembicaraan, pembahasan, kemudian setuju DPR RI, ditandatangani Presiden, dan menjadi undang-undang. Nah, selanjutnya untuk peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah ini dimuat di dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 45 yang berbunyi, peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan. Yang kedua, contoh peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, peraturan pemerintah dibentuk untuk melaksanakan undang-undang. Contoh peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk melaksanakan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun dalam penyusunannya, peraturan pemerintah melalui 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap perencanaan, di mana rancangan peraturan pemerintah disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Tahap yang kedua adalah tahap penyusunan. Penyusunan rancangan peraturan pemerintah dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian. Tahap yang ketiga, penetapan dan pengundangan. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden, ini menurut pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Peraturan pemerintah diundangkan oleh Sekretariat Negara. Selanjutnya untuk peraturan Presiden. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Proses penyusunannya, tahap yang pertama, pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. Yang kedua,
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perpres dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Yang ketiga, pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Yang berikutnya yang keenam, yaitu peraturan daerah provinsi. Apa yang dimaksud dengan peraturan daerah provinsi? Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Adapun proses penyusunannya, yang pertama, rancangan peraturan daerah provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. Yang kedua, bila rancangan berasal dari DPRD, prosesnya adalah yang pertama, DPRD provinsi mengajukan raperda kepada gubernur secara tertulis. Yang kedua, DPRD provinsi bersama gubernur membahas raperda provinsi tersebut. Yang ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama, maka raperda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Yang ketiga, bila rancangan berasal dari gubernur, maka prosesnya adalah yang pertama, gubernur mengajukan raperda kepada DPRD secara tertulis. Yang kedua, DPRD bersama gubernur membahas raperda provinsi. Dan yang ketiga, bila disetujui bersama, maka raperda disahkan gubernur menjadi perda provinsi. Selanjutnya, untuk Perdakap atau peraturan daerah kabupaten atau kota madya. Apa yang dimaksud dengan peraturan daerah kabupaten atau kota madya? Peraturan daerah kabupaten atau kota madya adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota madya dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Demikian juga dalam kaitannya dengan Perdakap ini, di mana setiap daerah bisa membentuk perda disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda untuk satu daerah dengan daerah yang lain. Adapun proses penyusunannya, yang pertama, rancangan Perdakap atau kota madya ini dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota atau bupati atau wali kota. Bila dari usulan dari DPRD, maka prosesnya adalah yang pertama, DPRD kabupaten kota mengajukan raperda kepada bupati atau wali kota secara tertulis. Kemudian yang kedua, DPRD kabupaten kota bersama bupati wali kota membahas raperda kabupaten atau kota. Dan yang ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh bupati wali kota menjadi peraturan daerah kabupaten dan kota. Yang ketiga, bila usulan berasal dari bupati atau wali kota, maka prosesnya adalah yang pertama, bupati atau wali kota mengajukan raperda kepada DPRD kabupaten kota secara tertulis. Yang kedua, DPRD kabupaten kota bersama bupati wali kota membahas raperda kabupaten kota. Dan yang terakhir, yang ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh bupati wali kota menjadi perda kabupaten dan kota. Demikian anak-anak materi yang telah saya sampaikan. Ini untuk tugas kalian bisa mengerjakan aktivitas 3.1 pada halaman 57 buku paket PPKN halaman 8 bab 3 dengan mengisi tabel berikut ini, yaitu tabel 3.1 3.3 tentang makna tata urutan peraturan perundangan. Kalian tinggal melengkapinya. Ini tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, yaitu aktivitas 3.3 pada halaman 65 buku paket PPKN kelas 8 SMP bab 3, yaitu carilah satu tema peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Buatlah telaah tentang peraturan perundang-undangan tersebut seperti kesesuaian
dengan peraturan telah yang lebih tinggi dan yang lain. Apabila memungkinkan, carilah peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi sampai terendah. Contoh, tema tata tertib sekolah, susun hasil telah kalian secara sistematis dan kembangkan kreativitas kalian dalam menyusun laporan hasil telah. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Bu Iriani tentang materi yang berkaitan dengan bab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran PPKN kelas 8. Perkenalkan, saya Bu Iriani Lastuti dari SMP Negeri 1 Liwe, Jombang. Kali ini saya akan menjelaskan bab 3 sub C, yaitu menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anak-anakku sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menghadapi aturan-aturan. Misalnya kita harus mengucapkan salam ketika masuk rumah. Kita harus sopan dan santun kepada orang tua. Ke sekolah dengan memakai seragam sekolah sesuai ketentuan. Semua aturan-aturan itu harus dipatuhi. Sekarang apa pengertian dari kepatuhan itu? Kepatuhan adalah sikap taat, siap sedia melaksanakan aturan. Bersikap patuh akan membentuk sikap disiplin. Banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang terbiasa hidup taat pada aturan. Misalnya, orang yang berpola hidup sehat akan terhindar dari penyakit. Orang yang tidak mengkonsumsi narkoba akan memiliki tubuh yang kuat dan berperilaku sehat. Orang yang melanggar peraturan lalu lintas akan dikenakan denda sekian rupiah. Jadi rugi bukan kalau kita melanggar aturan. Nah, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator berikut ini. A. Pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan oleh hukum. Contoh perbuatan yang dilarang oleh hukum yaitu penganiayaan, penipuan, penggelapan, perampasan, pencurian, bisa juga pembegalan dan pembunuhan. Contoh perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum yaitu jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian. B. Pemahaman kaidah-kaidah hukum. Pemahaman terhadap kaidah hukum ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku seperti memahami tujuan hukum, yaitu mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Contoh, tertib berkendara motor di jalan, memakai helm dalam berkendara, menjaga keamanan lingkungan. C. Sikap terhadap norma-norma hukum. Perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum. Contoh, membayar pajak tepat waktu, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencurian termasuk dalam perbuatan tercela karena merugikan orang lain. D. Perilaku hukum. Perilaku hukum
ditunjukkan dengan perbuatan mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Perilaku mentaati peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban setiap warga negara. Perilaku mentaati undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh semua orang diantaranya sebagai berikut. A. Memiliki akte kelahiran dan KTP. B. Mematuhi aturan berlalu lintas. C. Tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Selanjutnya mari kita lihat video berkendara motor berikut ini. Sebelum pergi berkendara motor, haruslah kita perhatikan hal yang utama dalam menjaga keselamatan kita selama di jalan. Setiap tahun, terjadi sekitar 100.000 kecelakaan yang menelan korban lebih dari 20.000 meninggal dan lebih dari 100.000 orang terluka. Dan 70% kecelakaan di jalan disebabkan oleh sepeda motor. Ingatlah, tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun wajib menggunakan helm untuk keselamatan. Helm dapat melindungi kepala kita jika terjadi hal yang tidak kita inginkan. Usia yang dapat mengendarai motor haruslah di atas 17 tahun dan memiliki SIM. Lebih dari 50% kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengendara yang tidak memiliki SIM. Pastikan surat-surat lengkap sebelum kita berjalan. 5% pelaku kecelakaan lalu lintas melibatkan anak usia 5-15 tahun. Dan 5% dari korban lalu lintas adalah anak usia 0-15 tahun. Selalu periksa perlengkapan motor. Spion haruslah terpasang. Lampu sen untuk tanda belok selalu dapat menyala. Dan selalu pastikan menyalakan lampu sewaktu berjalan. Pahami peraturan lalu lintas dan berkendara yang benar. Gunakan jalur yang semestinya. Walau ingin cepat sampai tujuan, bukan berarti bisa menggunakan jalan sekehendak hati. Masuk ke jalur yang melawan arah kendaraan sangat berbahaya. Tidak saja buat diri sendiri, tapi juga untuk pengemudi lain. Dampak kerusakan dan kekacauan yang ditimbulkan sangat tinggi. Menggunakan trotoar adalah perbuatan melanggar hukum dan juga membahayakan para pejalan kaki. Sebagai pengemudi, kita wajib menghargai pejalan kaki dan pengemudi lainnya. Semua tindakan kita haruslah diimbangi dengan kepedulian kepada orang lain. Tunggulah di belakang garis sampai lampu hijau menyala, baru berjalan.
menerobos lampu merah adalah perbuatan melanggar hukum, merugikan diri sendiri, dan merugikan orang lain. Berkendara sambil menggunakan alat elektronik berbahaya karena dapat mengganggu konsentrasi dan merupakan salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas. Jika penting untuk menyalakan alat elektronik atau menerima panggilan, segeralah menepi. Termasuk jika membonceng di belakang, kita juga harus tetap siaga. Berpegangan dan selalu waspada, bukan untuk bermain alat elektronik atau bercanda. Bermotor dengan kelebihan beban mengganggu keseimbangan, sehingga mudah celaka. Begitu juga jika membawa anak, berilah contoh yang baik kepada anak-anak dengan mentaati peraturan lalu lintas. Hindari tindakan berbahaya dengan menjaga disiplin dan konsentrasi. Tingkah laku berkendara di jalan raya mencerminkan pribadi kita yang sebenarnya. Jadikan keselamatan perhatian utama dalam berkendara. Pastikan kita bertemu orang yang kita sayangi dan pulang ke rumah dengan selamat. Dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa kepatuhan kepada hukum merupakan cerminan kepribadian seseorang. Orang yang taat pada hukum berarti memiliki kepribadian yang baik, membiasakan mentaati peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan seperti lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Cobalah kalian amati perwujudan ketaatan tersebut di lingkungan sekitar kalian. Tulislah hasil pengamatan kalian pada buku catatan. Yang pertama, perwujudan mentaati peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah. Antara lain, saya beri contoh: A. Memakai seragam sekolah sesuai dengan aturan sekolah. Selanjutnya, supaya dilengkapi untuk B, C, dan D. 2. Perwujudan mentaati peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat antara lain: A. Melaporkan ke pengurus RT apabila menerima tamu menginap di rumah. Tolong kalian lengkapi untuk yang C, B, C, dan D. 3. Perwujudan mentaati peraturan perundang-undangan di lingkungan bangsa dan negara antara lain: A. Membayar pajak tepat waktu. Kemudian kalian lengkapi untuk B, C, dan D. Demikian pertemuan kali ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.